Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, halo semuanya. Kelas 12 OTKP. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sesuatu hal yang harus kalian simak sampai selesai ya. Oke, kita akan masuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita lanjut saja. Jadi agenda pembelajaran kita yaitu untuk semester ini 1 tahun, semester ganjil dan genap ya. Jadi itu tentang apa aja? Yang pertama itu tentang produksi massal yang udah kita bahas di minggu lalu. Selanjutnya perakitan produk yang sudah juga kita bahas minggu lalu. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pengujian dan evaluasi produk, kemudian produk barang dan jasa, ada lagi media promosi dan strategi pemasaran, kemudian menilai perkembangan usaha, dan terakhir menyusun laporan keuangan. Jadi itu ada 7 bab yang akan kita bahas selama kalian di kelas 3 ini, semester genap dan semester ganjil. Nah, sambil nanti saya akan menjelaskan setiap bab demi bab, saya ingin kalian juga sambil membuat sesuatu. Nah, nanti apabila sudah kondisi kita sekolah sudah tatap muka, sudah stabil kembali, COVID ini telah berakhir, nanti saya harapkan pekerjaan itu bisa dilaksanakan, dan saya berharap dapat lanjut setelah kalian selesai sekolah gitu ya. Apa itu ya kira-kira? Ya kita lihat aja. Nah, yuk kita buat rencana usaha Anda, atau yang biasa disebut dengan business plan. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk membuat business plan. Saya ingin keseriusannya di sini karena gini, saya ingin kalian memiliki usaha yang kalian kerjakan, yang Anda kerjakan mulai dari bawah. Ya, kita berdoa semoga usaha kalian atau usaha bisnis kalian ini bisa menjadi besar. Gitu ya harapannya. Apapun, saya selalu mengatakan apapun cita-cita Anda dan kalian akan menjadi menggapai cita-cita Anda, tapi saya ingin kalian juga di samping itu memiliki bisnis. Gitu. Misalnya kalian nanti kelak jadi dokter, jadi polisi dan sebagainya, tapi kalian punya suatu bisnis di situ. Saya berharapnya kalian bisa seperti itu. Ya, saya hanya bisa membantu kalian di sini untuk mendapatkan ilmunya, dan saya ingin kalian termotivasi untuk itu. Gitu ya. Nah, sebelum kita membuat sesuatu hal, kita harus tahu dulu apa sih manfaat dari yang kita kerjakan itu. Gitu. Supaya apa? Supaya kita itu memiliki rasa kepedulian, terus keseriusan di situ. Jadi tidak semerta-merta ngikut aja gitu. Tapi untuk apa sih kita melakukan itu? Supaya kita bisa serius dalam menjalankan suatu hal itu ya. Jadi di sini untuk apa sih kita membuat bisnis plan? Jadi kita yang baru mengawali bisnis, sebaiknya kita mulai dengan membuat bisnis plan. Karena apa? Dalam perencanaan kita yang kita buat itu haruslah terperinci dan matang. Nah, jika sudah terperinci dan matang, pasti nanti akan sangat membantu saat kita memulai bisnis kita. Bisnis kita mulai berjalan. Karena jangan sampai modal yang kita sudah peroleh dengan susah payah gitu kan, modal sekecil apapun atau modal besar apalagi ya, jangan sampai digunakan dengan sembarangan, tapi harus planningkan, harus direncanakan dengan sangat-sangat matang gitu ya, dengan harapannya nanti bisnis kita dapat kemungkinannya akan lebih berhasil begitu. Itu ya tujuannya kita membuat bisnis plan. Oke, kalau kita sudah tahu tujuannya, kita bisa lanjut bagaimana sih caranya kita membuat bisnis plan. Jadi tolong diperhatikan karena nanti akan saya tugaskan kalian untuk membuat proposal bisnis plan gitu ya. Oke, kita lanjut saja.
persiapan sebelum dan saat kita membuat bisnis plan. Pertama, kenali dulu bisnis Anda ya. Jadi bisnis Anda ini kalian kenali dulu, bisnisnya itu di bidang apa, apakah produksi barang atau mungkin di bidang jasa. Nah, kemudian kita harus menentukan target pasar kita itu di mana, lingkungannya ya kan, apakah satu kabupaten, satu kecamatan, atau satu Indonesia, atau bahkan ke internasional gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Jadi kita harus menentukan target pasar dulu gitu. Kemudian target pasar ini juga mencakup apakah dia kalangan muda, kalangan dewasa, terus mungkin kalangan tua gitu ya, atau kakek dan nenek, seperti itu ya, tergantung dari jenis produk kita gitu. Kemudian siapkan rencana bisnis. Nah, rencana bisnis di sini terbagi atas beberapa ya, secara singkat aja. Ringkasan eksekutif, latar belakang perusahaan, analisis pasar dan pemasaran, analisis produk, analisis manajemen atau sumber daya manusia, analisis keuangan, rencana pengembangan usaha, dan resiko bisnis. Ini ya, ini hanya secara singkat saja. Nah, nanti harus lebih dijelaskan lagi apa-apa saja bisnis kita tersebut. Oke, kita langsung aja masuk pembahasan tentang apa itu ringkasan eksekutif dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut. Nah, ringkasan eksekutif. Bagian ini Anda harus menceritakan tentang bisnis yang bakal dijalankan. Di sini Anda perlu mendeskripsikan bisnis Anda, inovasi, serta kapan bisnis akan dimulai. Namun ingat, namanya ringkasan ya, jangan panjang-panjang ya. Usahakan buat yang tidak melebihi 2 halaman ya. Terus halaman ringkasan eksekutif ini menjadi daya tarik buatlah yang sangat-sangat menarik gitu ya. Jadi ringkasan eksekutif ini mengenai semua global dari bisnis kita ya, tapi jangan terlalu panjang karena ini bersifat ringkasan. Jadi dijabarkan seringkas mungkin tapi sejelas mungkin dan semenarik mungkin gitu. Karena apa? Tujuannya proposal ini biasanya kalau kita sudah kita bisa memulai usaha ini, kita membuat proposal ini, yang paling penting adalah ringkasan eksekutif di awal. Karena kadang yang orang membaca yang paling awal, dia lihat dulu bagus nggak bisnisnya ini. Nah, kalau bagus, dia pasti akan tertarik untuk membaca isinya seperti itu ya. Jadi usahakan membuat ringkasan eksekutif ini yang semenarik mungkin tentang usaha-usaha kita itu gitu ya. Gini, nah proposal ini sebenarnya kalau kita buat itu untuk mengajukan bisnis kita kepada pemodal atau investor gitu. Sebenarnya tujuannya seperti itu sih membuat bisnis plan ini. Jadi kita punya bisnis yang kemudian kita mencari dana ya kan, kita ajukanlah proposal bisnis plan ini kepada calon-calon investor gitu. Jadi buatlah semenarik mungkin supaya banyak calon investor yang mau memodali usaha kita gitu ya. Oke, saya harap di sini mengerti. Kalau tidak mengerti nanti bisa langsung di kolom komentar ya pertanyaannya ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, latar belakang perusahaan. Nah, di sini kita harus menjelaskan semua latar belakang perusahaan kita. Nah, saya di sini menginginkan kalian tuh seolah-olah akan memiliki perusahaan gitu ya. Kalau memiliki perusahaan itu jelas kita harus membuat akte pendirian perusahaan kita, izin-izinnya ya kan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha gitu ya. Jadi itu nanti cara-caranya kita untuk mendirikan suatu perusahaan gitu ya, baik itu CV maupun dia PT gitu ya. Saya harap kalian di sini, kalian sudah kelas 3, saya ingin kalian tahu bagaimana sih caranya menjadi atau membuat suatu perusahaan gitu ya. Oke, jadi kalian harus membuat latar belakang perusahaan, jabarkan mulai dari sejarahnya, pihak yang terlibat, kondisi keuangan, rencana pengembangan usaha, produk, serta penjelasan mengenai usaha Anda. Nah, ada poin-poinnya di sini supaya membantu kalian mengerjakan latar belakang perusahaan ini. Yang pertama, sejarah berdirinya perusahaan. Perusahaan itu berdiri pada tahun berapa, gitu kan? Siapa saja yang ada di dalamnya, ya, pihak yang bertanggung jawab di dalamnya. Terus kondisi keuangan, permodalannya dari mana saja, berapa modalnya gitu ya.
terus rencana pengembangannya. Nah, nanti pengembangan produk ini akan berkembang seperti apa gitu. Terus produk dan jasa yang ditawarkan di sini, kalau bisa produk dan atau jasa yang ditawarkan di sini kita bisa menulisnya secara detail produk kita itu, kemudian kalau bisa ditambahkan dengan gambar dari produk atau jasa kita itu gitu ya. Kemudian menjelaskan tentang usaha yang dijalankan, mencakup apa saja aspek perizinan usaha, itu tadi yang saya sempat singgung di awal ya. Surat izin usaha, surat izin tempat usaha, situ, siup itu ya. Siapa yang turut bekerja sama? Nah, di sini ada pimpinan, manajer dan sebagainya ya kan, direktur atau apalah namanya yang kalian membuat perusahaan apa dulu ya, itu pasti namanya akan berbeda, direktur, komisaris gitu kan. Terus jenis usahanya apa, di bidang apa, misalnya perhotelan gitu, atau jenis usaha di bidang pariwisata dan sebagainya, pertambangan dan yang lain-lain gitu ya. Itu semuanya harus ada izinnya gitu ya. Penjelasan tentang produk mencakup apa saja, yaitu produk yang ditawarkan, manfaat produk tersebut, gambaran mengenai kompetitor bisnis, keunggulan yang dimiliki produk ya. Jadi semuanya di sini kompetitor ini adalah pesaing gitu ya. Terus kemudian penjelasan tentang lokasi bisnis. Di sini mencakup jenis lokasi, sewa atau milik sendiri. Jadi tempat usaha kita itu bersifat milik perusahaan sendiri kah atau menyewa gitu ya. Jelaskan mengenai luas lokasi kita berapa gedungnya gitu. Jelaskan keunggulan lokasi. Jadi lokasi itu dijelaskan tempatnya strategisnya seperti apa, misalnya di pinggir jalan, di tengah kota ya kan, atau dekat pelabuhan, dekat pasar, dekat keramaian, apa saja itu dijelaskan gitu ya. Terus khusus di bagian rencana pengembangan, pada poin tersebut Anda sebaiknya menceritakan tentang seberapa besar bisnis tersebut bakal berkembang di masa yang akan mendatang gitu ya. Terus jika perlu tambahkan juga exit strategi atau strategi keluar dari bisnis plan tersebut. Jadi mungkin strategi kedua, planning A, planning B gitu ya. Jadi kalau misalnya bisnis kita itu nanti banyak pesaing nih, berarti kita harus membuat bisnisnya planning B itu bagaimana, misalnya pemasarannya dirubah ke bagian online, mungkin yang tadi pemasarannya offline karena banyaknya pesaing, jadi kita punya planning lagi untuk perdagangannya dijual melalui online gitu ya. Harus ada planning A, planning B gitu. Oke, kita lanjut analisis pemasaran dan analisis pasar dan pemasaran. Bagian ketiga, Anda bisa ceritakan mengenai target konsumen produk yang bakal jual. Jadi analisis pasar, kamu harus melihat kondisi konsumen atau calon konsumen kita gitu ya. Anda perlu jabarkan analisis kuantitatif, kualitatif. Jadi berapa jumlah dan berapa kualitasnya, karakteristik, tingkat kompetisinya, strategi promosinya, dan harga gitu ya. Jangan lupa jelaskan pula mengenai produk itu sendiri, mulai dari kemasan hingga proses produksinya. Terus poin-poinnya ada di sini ya. Analisis pemasaran, profil target konsumen. Profil target konsumen di sini misalnya di kalangan ibu-ibu gitu ya. Terus potensi pasar dan prospek pertumbuhan. Potensi pasar seperti apa? Oh, di sini di daerah Penajam misalkan. Daerah Penajam ini akan menjadi ibu kota insya Allah beberapa tahun yang akan datang ya. Jadi prospeknya akan sangat-sangat tinggi untuk kita menjual produk A, produk B, produk C gitu ya. Market share gitu. Jadi untuk membagikannya ke pasar itu lebih mudah gitu ya. Analisis kuantitatif dan kualitatif bentuk pangan, karakteristik konsumen, tingkat kompetisi, strategi produk yang bakal ditawarkan, harga dan service itu mencakup strategi kesan dan image produk. Nah, jadi kita juga setelah menawarkan produk itu juga nanti harus mencari tahu dengan cara mungkin menyebarkan angket atau wawancara dengan konsumen kita gitu ya, kesannya bagaimana dengan produk kita, image produk kita itu seperti apa. Nah, dari situ kita bisa tahu gitu ya. Terus penerapan harga produk, apakah produk kita ini harganya udah sesuai, terus dengan pesaing seperti apa harga kita gitu ya. Terus metode penjualannya, kita menggunakan metode yang seperti apa, offline, online, atau kita
langsung datang ke pelanggan, ke konsumen, menawarkan produk kita gitu ya. Terus strategi pemasarannya mungkin dengan menggunakan iklan di koran. Jarang ya sudah ya yang lihat koran ya, mungkin iklannya di televisi, di radio, atau sekarang itu di sosial media yang sangat banyak itu, mulai dari IG, Facebook dan sebagainya gitu ya. Itu tolong dijelaskan semuanya itu. Lanjut, analisis produk. Nah, kita harus menganalisis produk kita nih. Selesai dengan analisis pasar, kita perlu menjabarkan lebih mengenai produk yang bakal dijual. Meski sudah disinggung tadi di awal, analisis produk yang lebih detail bakal meyakinkan calon pendana gitu ya. Jadi itu tadi investor tadi. Berikut poin-poin yang harus kita jabarkan. Definisi produk dan atau penjelasan mengenai produk. Nah, jadi semua sedetail mungkin produk ini. Misalnya produknya itu keripik singkong gitu kan, keripik singkongnya itu harus yang enak, benar-benar tidak pahit dan sebagainya, kualitasnya oke gitu, tidak hancur. Terus kemasannya seperti apa gitu. Perbandingan berupa keunggulan dan kekurangan dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi perbandingan produk kita ini dengan pesaing tuh seperti apa, lebih unggul kah atau memang ada lagi pesaing yang lebih unggul. Kalau bisa ya kita harus membuat produk yang tidak ada saingannya gitu. Jadi kalau ada produk yang lebih unggul ya kita harus mencari produk yang kualitasnya lebih baik lagi. Kita harus membuat produk yang lebih enak lagi, kualitasnya lebih baik gitu, dengan harganya tentu bersaing gitu ya. Pertimbangan lain yaitu penjelasan tentang bahan baku dan tahapan produksi. Nah, ini juga penting ya. Jadi bahan baku itu kita peroleh dari mana? Apakah bahan baku itu cukup banyak di daerah kita? Kalau kita harus mengambil dari daerah lain, transportasinya bagaimana? Biaya transportasinya lagi gitu ya. Jadi sebaiknya mencari bahan baku yang ada di tempat kita, bahan baku lokal saja ya. Jadi tidak menambah transportasinya lagi. Nah, terus tahapan produksinya, cara pembuatannya ribet enggak, menggunakan mesin atau tenaga manusia. Itu kalau menggunakan mesin ya kita harus modal beli mesinnya, kalau tenaga manusia ya kita harus menggaji karyawan kita gitu ya. Semuanya harus dijelaskan di sini. Selanjutnya, analisis manajemen atau sumber daya manusia. Nah, bagian kelima kita bisa jabarkan daftar dan struktur manajemen bisnis kita. Berikan poin-poin penjelasannya yang bisa dijelaskan di sini. Poin-poinnya yang pertama, analisis manajemen sumber daya manusia. Struktur manajemen dalam bisnis, detail mengenai jumlah pegawai dan masing-masing keahliannya, sistem penggajian karyawan dan tunjangannya, jelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan manajemen tersebut gitu. Nah, misalnya kita sudah membuat struktur nih, siapa pimpinannya, terus manajernya bagian pemasaran, bagian produksi, itu semuanya siapa, kemudian kita menggunakan sistem penggajiannya seperti apa, manual kah atau transfer, terus karyawan-karyawan itu dikontrak kah atau memang sudah menjadi karyawan tetap. Nah, itu semuanya dijelaskan ya. Ini kalian ini seolah-olah kan bukan seolah-olah ya, kita harapannya kalian bisa membuat perusahaan beneran gitu ya. Terus menjelaskan juga keunggulan dan kelemahan dari manajemen yang kalian kelola ini, seperti itu. Oke, kita lanjut. Analisis keuangan. Nah, setelah itu kita membahas tentang analisis keuangan. Di bagian ini Anda bisa menjelaskan mengenai kondisi keuangan perusahaan serta proyeksi dana pada masa yang akan datang. Nah, jadi kondisi modal perusahaan sekarang ini seperti apa, kemudian ke depannya perusahaan kita ini akan bisa menguntungkan, seberapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan ini gitu ya. Poin-poinnya untuk analisis keuangan membantu kalian mengerjakannya dengan analisis keuangan perusahaan itu sendiri, perkiraan pendapatan perusahaan, modal yang sekarang dimiliki, besaran dana yang diperlukan, detail biaya operasional harian, bulanan hingga tahunan gitu ya. Jadi semuanya diteliti satu-satu. Modal sekarang berapa, terus modal yang diperlukan berapa, biaya operasional harian, bulanan hingga tahunan, itu semuanya dijabarkan. Oke, lanjut. Nah, di sini udah selesai pembahasan kita. Supaya kalian bisa lebih paham lagi, ada contoh dari rencana bisnis yang sempat saya lihat, itu cukup bagus sekali ya. Kita bisa lihat di sini.
perencanaan bisnisnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, proposal bisnis plan ini. Nah, ini yang membuat ya kelompok mereka cukup bagus. Saya baca ini ada daftar isi pertama. Nanti di daftar isi itu ada latar belakang, visi misi perusahaan, struktur organisasi, terus analisis produksi, proses produksi itu, analisis pasar dan pemasaran, ada gambaran pasarnya, segmentasi target pasar, analisis SWOT. Ini sudah kita belajari di kelas 11 ya. Jadi bisa kalian jabarkan di sini karena kalian sudah mendapatkan materinya di kelas 11, diingat-ingat lagi ya. Kemudian analisa pesaing, terus analisis sumber daya manusia tadi, kebutuhan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, analisis keuangan, serta ada lampiran-lampirannya gitu ya. Nah, ini nanti untuk sebagai contoh, nanti saya akan share grup sebagai contohnya, nanti kalian bisa menjadi panduannya untuk membuat. Oke. Saya rasa cukup jelas. Nanti jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau mungkin bisa japri WA saya ya. Ini nanti saya akan kasih waktu kalian menyelesaikan pekerjaan ini sampai nanti akan saya minta kalian kumpul pas kita ulangan semester ya. Jadi masih panjang waktunya, ada beberapa bulan. Jadi saya harap kalian benar-benar membuat bisnis yang nanti akan bisa kalian wujudkan dengan secara nyata. Amin gitu ya. Oke, sekian pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.